negeri ini punya kesempatan untuk maju. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini harus diubah. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, itu prioritas kita. Penegakan hukum. 10. Seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Ini di sini udah pada aja semua. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Ini ya, demokrasi. Di kampus ini kita memperjuangkan kebebasan berbicara. Saya waktu itu mahasiswa di sini. Dan kita menolak segala macam pelarangan atas kebebasan pers. Ketika waktu itu di Bredel, Bulak Sumur depan sana menjadi saksi bahwa mahasiswa di Jogja bergerak paling awal untuk melawan pembredelan semua media-media pada masa itu. Hari ini kampus ini harus terus juga begitu. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Jadi nilainya berapa, Mas? Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbaik ini saya ingin menghadirkan satu ulasan tentang pidato atau dialog yang terjadi di Universitas Gadjah Mada kemarin antara Najwa Shihab dengan yang dipandu oleh Najwa Shihab dengan para capres, dan kita ambil kali ini lagi-lagi Anies Baswedan karena yang lain menurut saya tidak terlalu menarik, dan dia karena dan para guru-guru besar di UGM termasuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir menyaksikan langsung acara dialog itu yang dipandu oleh Najwa Shihab terhadap gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh Capres Anies Rashid Baswedan di acara tersebut. Saudara sekalian, menurut sebuah tulisan disimpul bahwa Anies menyimpulkan, dapat disimpulkan ada beberapa pikiran Anies yang dianggap menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Dan ditawarkan oleh Anies, walaupun masih banyak serpihan yang ditawarkan, pikiran-pikiran itu yang ditawarkan dalam acara dialog itu, diperbincangkan dalam acara dialog yang dipandu oleh Najwa Shihab di Universitas Gadjah Mada itu. Tetapi ada beberapa hal yang boleh dikatakan menjadi simpulan umum yang dikatakan bahwa pikiran perubahan yang diinginkan yang ditawarkan oleh Anies sangat sederhana, tetapi ada hal yang strategis yang lain tetapi tidak dirumuskan. Dianggap itu ada pelengkap saja, tetapi yang pokok akan dibawa sebagai agenda perubahan bagi Anies itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akses kesehatan yang setara, mulai dari ibu mengandung, bayi dalam kandungan sampai dengan ketika mereka aktif, termasuk perlindungan coverage atau jaminan kesehatannya. Itu yang pertama yang ini sebagai satu agenda yang akan dibawa oleh Anies dalam kampanye-kampanye atau pilpres yang mendatang, dan ketika terpilih menjadi presiden itu yang selalu akan menjadi penekanan utama. Yang kedua, kesetaraan pendidikan yang menjadi bekal utama dalam mengembangkan potensi setiap manusia Indonesia, yaitu soal kesetaraan soal pendidikan ya. Anies juga menolak penggunaan istilah sumber daya manusia. Itu secara garis besar saja.
Anies pada kesempatan itu dia mengatakan bahwa kami ingin mengembangkan kualitas manusia Indonesia karena manusia tidak perlu dipandang sebagai sumber daya untuk kegiatan perekonomian ini, kata Anies. Tentunya penjelasan yang lain itu ada lagi ya tentang penggunaan istilah ini, yang tentunya teman-teman sekalian sudah melihat di berbagai karena dialog ini disiarkan langsung oleh berbagai media termasuk juga media online, media sosial dimuat juga potongan-potongan dialognya, tetapi yang dimuat itu di media elektronik ya secara langsung. Nah, kemudian lebih jauh Anies menjelaskan kesetaraan yang ia maksud dalam bidang pendidikan, yaitu seluruh murid mendapat jumlah bangku yang sama mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi ia berharap ke depan dapat diakses oleh siapa saja, tak hanya bagi kalangan masyarakat menengah. Pendidikan yang harganya terjangkau, biayanya terjangkau, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban pengelolaan kampus, katanya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengelolaan kampus tidak dibebani dengan tanggung jawab begitu besar terkait mencari pembiayaan untuk kegiatan kampus, tetapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian dan pengembangan pembelajaran dan pendidikan, tuturnya. Intinya dikatakan bahwa faktor kesehatan, pendidikan itu menjadi tugas negara yang paling pokok dalam pelayanan terhadap rakyatnya. Yang kedua, tugas negara itu direpresentasikan pada pemerintahan yang sah yang memimpin negara pada saat itu. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga berharap agar adanya lapangan pekerjaan yang sejahtera, termasuk pemberian lapangan pekerjaan, menyiapkan lapangan kerja untuk rakyatnya. Itu menjadi hal yang pokok bagi sebuah bangsa, sebuah negara, atau sebuah pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negara itu atau mengelola negara itu. Nah, kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja, lalu kesempatan kerja setara, dan itu artinya menambah kota-kota di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian. Kemudian syarat yang keempat, analis bicara soal kebutuhan pokok yang menurutnya membutuhkan tata kelola yang lebih baik. Kebutuhan pokok yang kita rasakan memang di zaman Jokowi akhir-akhir ini, harga-harga bahan pokok dia naik merangkak tanpa diketahui, tiba-tiba sudah naik saja, termasuk BBM naik. Ini harga beras yang banyak disoal ya, tiba-tiba merangkak naik gitu loh. Dulu ada beberapa bulan lalu soal harga minyak yang melambung tinggi dan di pasar tidak ada minyak goreng misalnya. Nah, ini yang masalah-masalah yang sebetulnya disorot oleh Anies dan dianggap salah satu yang perlu membantu rakyat adalah menurunkan harga-harga dan menstabilkan harga. Menurunkan harga-harga, ketersediaan harga yang suplai bahan pokok yang tersedia sehingga rakyat mudah mengakses bahan-bahan pokok itu dan tidak menimbulkan spekulasi naiknya harga barang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat itu. Inilah komitmen, salah satu komitmen Anies Baswedan mengatakan bahwa ini harus dijaga, ini harus diintervensi oleh negara sehingga negara bisa menjaga, melindungi rakyatnya dari kelaparan misalnya, kesulitan-kesulitan kebutuhan pokok mereka. Tata niaga saat ini menurut Anies masih perlu dikoreksi, termasuk adanya mafia di produk pertanian. Syarat terakhir, kata Anies, kesetaraan penegakan hukum. Ia juga menyinggung masih masifnya praktek korupsi. Ya. Yang kelima, penegakan hukum. Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tetapi selama rule of law, penegakan hukum maksudnya, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Nah, saudara sekalian, ini isu utamanya ya, tetapi ada lagi tentunya yang lain-lain lagi yang mungkin tidak dirumuskan di dalam, bukan tidak dianggap penting, tetapi tidak menjadi agenda yang sering dikampanyekan, tetapi selalu ketika ditanya memberi pandangannya terhadap isu-isu itu, soal misalnya lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ia menegaskan bahwa dalam 5 gagasan yang ia paparkan, keadilan menjadi kata kunci penting. Jadi selalu keadilan menjadi kata kunci yang dianggap bahwa keadilan sosial harus menjadi mewarnai setiap atau menjadi spirit bagi setiap kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemerintahannya jika terpilih. Bila itu dihadirkan, maka kalimat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya kalimat yang ada di dalam sebuah logo Pancasila, tetapi dia akan menjadi keseharian kita, dia terwujud. Jadi keadilan sosial itu mesti hadir karena itu bagian dari yang sulit selama ini sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak adil diperlakukan dalam negeri ini dan hanya masyarakat tertentu dan jumlah kecil yang menguasai seluruh sumber daya negeri ini dan begitu banyak mayoritas menderita.
itulah kemudian menjadi perhatian Anies bahwa ini karena akibat dari kesalahan tidak menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, soal pemerataan pembangunan, hasil-hasil pembangunan misalnya, dan keadilan sosial tidak ditempatkan di dalam semangat untuk membangun, memimpin, dan mengelola negeri ini. Sehingga Anies selalu menyampaikan di mana-mana bahwa keadilan sosial menjadi kunci, bahkan menjadi spirit utama dalam menerjemahkan atau menyusun berbagai kebijakan ke depan, sebagaimana dalam konteks bernegara ketika dia terpilih menjadi presiden, sebagaimana dia telah menerapkan hal itu di DKI Jakarta ketika dia menjadi gubernur 5 tahun memimpin Jakarta. Demikianlah kawan-kawan sekalian, itulah yang menjadi isu utama yang kemarin diperbincangkan di dialog di UGM itu, yang dipandu oleh Najwa Shihab, yang kemudian Najwa Shihab juga mengundang ada Prabowo, ada Ganjar dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, yang banyak menarik perhatian tentang dialog ini adalah pada figur Anies Baswedan, karena Anies memiliki kemampuan akademik yang cukup luar biasa dan kemampuan menjelaskan begitu jernih terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, dibanding misalnya Ganjar atau Prabowo yang berbelit-belit entah Anda tahu ujung nyentrongannya, karena mereka memiliki kemampuan yang sangat terbatas, isi otaknya terbatas, terkecuali kalau Prabowo memiliki pengalaman. Tapi pengalaman Prabowo juga kan baru jadi Menteri Pertahanan, ini sebelumnya belum pernah jadi Menteri, tapi memimpin partai Gerindra yang sudah berlangsung berapa puluh tahun terakhir ini. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.